Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta dimanapun Anda berada, hari ini media sosial begitu ramai, begitu semarak. Semenjak ada kontestasi pemilu, banyak orang yang terlibat di dalam menyuarakan pendapat, melibatkan diri untuk ikut terjun di komentar-komentar dunia maya. Dunia media sosial kita menjadi ramai oleh perbincangan mengenai perpolitikan nasional. Ini menandakan bahwa masyarakat tidak masa bodoh terhadap politik. Masyarakat mulai tumbuh kesadaran untuk ikut terlibat di dalam menentukan arah kemajuan negeri ini dengan suara-suara mereka, apakah itu mengenai pemilu, apakah itu mengenai para kontestan antara satu dan yang lainnya memihak kepada siapa. Itu semua juga menjadi warna yang membawa para masyarakat untuk apresiasi serta berkontribusi. Seandainya hal ini terus berkembang dan menjadi wacana ke depan, membuka kemampuan para masyarakat ikut terlibat sebagai pemilik negeri ini. Karena selama ini negeri kita ini dibawa kemana, kita tidak mengetahuinya. Kita sebagai rakyat kecil ini hanya seringkali mengikuti kemana arah para penentu kebijakan itu membawa. Mereka bisa membolak-balikkan keadaan, membuat berbagai macam rencana serta kebijakan-kebijakan yang tentunya kebijakan itu menguntungkan buat mereka, tetapi apakah akan menguntungkan untuk orang banyak? Ini semua rakyat seringkali abai terhadap perkara ini. Dengan berkembangnya media sosial membuat rakyat semakin memiliki gairah untuk memantau perkembangan dunia politik, untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan beramai-ramai supaya pemerintahan ini berada pada jalan di mana jalan itu jalan yang demokratis dikehendaki oleh masyarakat. Makanya ketika akhir-akhir ini terjadi inkonstitusi, terjadi degradasi dari demokrasi itu, terjadinya pemaksaan kehendak terhadap demokrasi kita, semuanya itu membawa kepada suasana yang panas tentang perpolitikan ini. Seperti halnya Presiden Jokowi yang selama ini telah memiliki reputasi begitu baik, 80% masyarakat memiliki nilai positif terhadap Presiden Jokowi dan menjadikannya sebagai panutan mereka. Tentunya sebuah karya besar, sebuah terobosan yang begitu hebat, karena selama ini kita belum pernah menemukan pemimpin yang memiliki legitimasi begitu kuat di hati masyarakat. Stigma yang terbangun dalam diri Presiden Jokowi begitu elegan, begitu mengena di hati masyarakat. Namun ketika terjadinya perpindahan kekuasaan ini, Presiden Jokowi berubah drastis dari apa yang selama ini dipersepsikan masyarakat. Presiden Jokowi dengan segala kewenangan yang dimilikinya dan desakan dari kelompok-kelompok mereka membuat Presiden Jokowi berputar 180 derajat, berputar arah perjuangannya untuk mengamankan apakah keluarga atau kelompoknya. Perbuatan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi ini menjadi presiden buruk, mencederai tumbuh berkembangnya demokrasi di Indonesia yang semakin baik, sehingga demokrasi kita dikatakan mulai merosot, mulai hilang arah demokrasi kita. Beruntungnya hal ini disadari oleh masyarakat bawah, sehingga para pendukung yang begitu fanatik terhadap Presiden Jokowi, tetapi mereka tidak menutup mata atas kenyataan ini. Mereka tidak membabi buta, meskipun mencintai presidennya,
mereka tidak lantas membabi buta terhadap semua apa yang diperbuat oleh presidennya itu harus mereka ikuti. Mereka masih bisa waras, masih bisa memiliki arah pemikiran yang sehat. Presidennya berbuat hal yang keliru, ia tidak lantas menutup mata. Ini yang penting ke depan untuk kita bawa, karena penolakan dari para pendukung itu sangat bermanfaat. Selama ini orang-orang yang fanatik, orang-orang yang mendukung itu senantiasa akan terus mendukung, meskipun yang didukung itu punya arah, punya gelagat yang tidak baik, tetapi mereka memicingkan matanya. Tetap fanatisme itu dia bawa, fanatisme sempit itu tetap dia pertahankan. Hal ini tidak berlaku di pemerintahan Presiden Jokowi. Meskipun aparat bergerak, meskipun struktur pemerintahan dikondisikan untuk tetap berjalan dengan tetap mendukung Presiden Jokowi dengan berbagai macam bentuk penekanan, dukungan itu tetap pada Presiden Jokowi, tetapi ternyata rakyat yang masih independen, rakyat yang masih memiliki pijakan yang kuat, mereka walaupun tidak menunjukkan dengan frontal, tetapi mereka punya strategi tersendiri untuk menolak ketidakadilan, untuk menolak ketidaknyamanan ini semua. Jadi kita menemukan secercah sinar di tengah-tengah kegelapan ini, di tengah-tengah ambisi penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaan, di tengah-tengah orang yang punya haus kekuasaan untuk terus berada di tampuk pimpinan, di tengah-tengah orang yang memaksakan kehendak supaya kebijakannya itu berlaku menjadi program yang terus dapat dipakai. Ternyata penolakan dari masyarakat itu walaupun tidak disampaikan dengan frontal, tetapi dapat dirasakan di semua tempat, dirasakan di semua sudut di Indonesia ini. Kekuatan rakyat itu kelihatannya lemah, kelihatannya sepele, tapi ketika kekuatan rakyat itu terkonsolidasi, maka dia mampu menolak kebatilan, dia mampu memerangi berbagai macam bentuk ketidakadilan. Kita sudah melalui tahapan-tahapan pembangunan yang begitu panjang. 9 tahun sudah kue-kue pembangunan ini dirasakan dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Tetapi itu biarlah menjadi catatan prestasi, dan seandainya memang Presiden Jokowi tidak bisa berubah dengan sikap untuk melanggengkan kekuasaannya terhadap politik di negeri kita ini, biarlah itu menjadi catatan politik juga, menjadi catatan sejarah juga. Kalaulah memang itu akan terjadi, berarti kita sudah mengetahui siapa sebenarnya dari Presiden Jokowi itu. Apakah ia seorang manusia biasa yang memang mudah akan berbuat benar dan salah? Itu biarlah waktu yang menunjukkan, dan hari ini kita telah mengetahuinya. Seandainya kita mengetahui itu nanti setelah Presiden Jokowi lengser, setelah Presiden Jokowi itu tidak menjabat apa-apa, maka pengetahuan itu akan terlambat. Beruntung hari ini dapat kita lihat kelakuan dari Presiden Jokowi dan keluarganya. Ketika Presiden Jokowi nanti lengser, tidak akan ada dukungan yang sehebat ini, tidak akan ada pemujaan nama Presiden Jokowi sangat tinggi. Jadi kultus individu itu akan hilang. Itulah kehendak alam yang menunjukkan kepada kita betapapun ditutup-tutupinya suatu kebohongan, maka dia akan terungkap oleh masanya. Ambillah pelajaran dari kisah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, supaya mengawali sesuatu dengan baik itu penting, berjuang memajukan masyarakat itu penting, tetapi mengakhiri sesuatu dengan baik, mundur teratur dengan baik, itu jauh lebih penting. Karena mundurnya seseorang dengan baik itu akan menjadi
nilai dari orang tersebut. Berakhir kebaikan itulah yang diharapkan oleh setiap pemimpin. Hari ini kita sudah mendapatkan itu. Hari ini kita sudah menemukan jawaban dari apa yang selama ini kita harapkan. Seperti apa Presiden Jokowi sebenarnya, dan tentunya para simpatisan akan lebih objektif untuk melihatnya. Walaupun dunia ini tidak ada Jokowi, walaupun Jokowi sudah tidak seperti dahulu, maka manusia yang ada di negeri ini harus tetap berjalan, harus tetap menatap masa depan. Akan ada pengganti, akan ada orang di zamannya yang silih berganti untuk bisa menjadi panutan, menjadi pemimpin yang baik. Itulah doa-doa orang-orang terdahulu, doa-doa orang-orang yang telah berjuang memajukan negeri ini, supaya negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Begitu kiranya. Terima kasih. Kita bertemu dalam tayang berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.